Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Anak-anak hebat yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga luar biasa. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak hebat, jangan lupa isi absennya ya di Google Classroom-nya masing-masing. Caranya yang pertama, anak-anak ibu buka aplikasi Google Classroom. Sudah anak-anak? Oke, yang kedua, anak-anak ibu pilih mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu akidah akhlak. Yang ketiga, anak-anak ibu pilih tugas kelas. Yang keempat, anak-anak ibu pilih absensi, yaitu pertemuan kelima. Selanjutnya, anak-anak ibu klik hadir, lalu klik serahkan. Jangan ada yang terlambat ya anak-anak isi absennya, karena waktunya hanya sampai jam 7:15 menit. Bisa anak hebat? Good. Anak hebat, sudah siapkah belajar hari ini? Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat belajar hari ini ya. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu akhlak terpuji, tolong menolong. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan pengertian tolong menolong secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, anak-anak ibu diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong-menolong secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran, anak-anak ibu diharapkan mampu menyebutkan hikmah bersikap tolong-menolong secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak ibu diharapkan mampu menyebutkan akibat
tidak memiliki sifat tolong-menolong secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kelima, setelah menyimak video pembelajaran, anak-anak ibu diharapkan mampu menyebutkan contoh akak terpuji tolong-menolong secara mandiri dan bertanggung jawab. Anak hebat, ibu ada video lagu tolong menolong. Kita nyanyi sama-sama ya. Adakah yang tahu apa itu tolong-menolong? Atau pernahkah anak-anak hebat membantu orang tua, guru, teman, atau saudara yang sedang mengalami kesulitan? Nah, untuk mengetahui apa itu akhlak terpuji tolong-menolong, ibu ada sebuah video. Anak-anak ibu diminta untuk mengamati video ini, lalu anak ibu cari yang pertama, pengertian sikap tolong-menolong. Yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong-menolong. Tugasnya dibuat pada buku latihannya dengan tulisan yang cantik dan rapi, lalu anak ibu foto dan kirimkan ke grup WhatsApp kelas kita. Waktu pengirimannya hanya sampai jam 7:20. Jadi jangan ada yang terlambat ya anak hebat. Bisa anak hebat? Oke. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh, Kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Alo ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan, Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana, Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi
itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Hmm? Sekarang pasti Ling nggak punya tas buat sekolah. Oh, Lagian, tas Rara masih bisa dipakai. Jadi, Rara boleh kan kasih ini, Uma? hah? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Ling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang Ra, mana? kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. Satu lagi. Sebari anak-anak ibu mengerjakan tugasnya, videonya dijeda dulu ya, dan dilanjutkan kembali setelah anak-anak ibu selesai dan telah mengirimkan tugasnya ke grup WhatsApp kelas kita. Bisa anak hebat? Oke. Nah, anak-anak hebat sudah tahu bukan apa itu tolong-menolong? Jadi, tolong-menolong artinya saling menolong atau saling memberikan pertolongan. Orang yang suka menolong suatu saat pasti ditolong oleh orang lain bila menghadapi musibah atau kesulitan. Tolong-menolong ini diperlukan dalam hal kebaikan dan takwa. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong-menolong, yang pertama, memiliki hati yang halus, sopan, dalam tingkah laku dan tidak tinggi hati, congkak dan sombong. Yang kedua, memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Ia tidak saja mencintai dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga mencintai orang lain yang mendapat kesulitan. Yang ketiga, selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan, sekalipun tanpa diminta. Yang keempat, setiap membantu orang lain didasari perasaan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan atau tidak pamrih. Anak hebat ternyata juga ada loh hikmah sikap tolong-menolong dan akibat tidak memiliki sikap tolong-menolong. Nah, tugas anak-anak ibu diminta untuk mencari yang pertama, hikmah sikap tolong-menolong. Yang kedua, akibat tidak memiliki sikap tolong-menolong. Tugasnya dibuat pada buku latihannya dengan tulisan yang cantik dan rapi, lalu foto dan dikirim ke grup WhatsApp kelas kita. Batas pengirimannya sampai jam 7:40. Jadi anak-anak ibu jangan ada yang terlambat ya. Sebari anak-anak ibu mengerjakan tugasnya, videonya dijeda dulu ya dan dilanjutkan kembali setelah anak-anak ibu selesai dan telah mengirimkan tugasnya ke grup WhatsApp kelas kita. Bisa anak hebat? Oke. Anak hebat, apakah tugasnya sudah dikirim ke grup WhatsApp? Sudah? Oke. Karena anak-anak hebat telah mengirimkan tugasnya dengan tepat waktu, kita tepuk salut yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Beri salut. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Beri salut. Hikmah bersikap tolong-menolong. Ayo, siapa yang tahu apa saja hikmah bersikap tolong-menolong?
Ya, betul sekali. Hikmah bersikap tolong-menolong. Yang pertama, kita disenangi, dihormati, dan dikagumi oleh semua orang. Yang kedua, kita memiliki banyak sahabat dan saudara. Yang ketiga, orang yang suka menolong apabila mengalami kesulitan atau musibah, banyak yang turut memberi bantuan dengan ikhlas sekalipun tanpa diminta. Yang keempat, dicintai Allah. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan Allah akan memberinya rezeki yang mengalir dari segala arah dan tak disangka-sangka. Wah, ternyata banyak ya hikmah apabila kita memiliki sikap tolong-menolong. Jadi, anak-anak hebat harus memiliki sikap tolong-menolong ya. Bisa anak-anak hebat? Good. Ayo, siapa yang tahu apa saja akibat tidak memiliki sikap tolong-menolong? Ya, benar sekali. Akibat tidak memiliki sikap tolong-menolong, yang pertama, kita dianggap sebagai orang yang sombong, sehingga dijauhi banyak orang dan terkucilkan. Yang kedua, apabila kita mengalami kesulitan atau musibah, tidak ada yang mau membantu. Andai kata ada yang mau membantu karena terpaksa dan tidak ikhlas. Yang ketiga, berkah rezekinya dikurangi oleh Allah, sehingga hidupnya tidak bisa tenang dan selalu gelisah. Yang keempat, hilangnya rasa kebersamaan di antara teman. Oleh karena itu, anak-anak hebat, kita harus memiliki sikap tolong-menolong dalam kebaikan. Selanjutnya, contoh akhlak terpuji tolong-menolong. Anak-anak hebat, akhlak terpuji tolong-menolong dapat kita lakukan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, sekarang siapa yang tahu contoh akhlak terpuji tolong-menolong di rumah? Ya, betul sekali. Contoh akhlak terpuji tolong-menolong di rumah yaitu membantu ibu membereskan tempat tidur. Selanjutnya, siapa yang tahu contoh akhlak terpuji tolong-menolong di sekolah? Ya, benar ya. Contoh akhlak terpuji tolong-menolong di sekolah yaitu membantu guru menghapus papan tulis. Selanjutnya, contoh akhlak terpuji tolong-menolong di masyarakat. Siapa yang tahu? Ya, benar ya. Contoh akhlak terpuji tolong-menolong di masyarakat yaitu membantu tetangga yang sedang kesusahan. Nah, sekarang Ibu ada sebuah gambar tentang tolong-menolong. Nah, tugas anak ibu diminta untuk mengamati gambar tersebut. Kemudian, anak-anak ibu tentukan apa saja contoh akhlak terpuji tolong-menolong yang terdapat pada gambar tersebut. Tugasnya dibuat pada buku latihan, dibuat dengan tulisan yang cantik dan rapi, lalu difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp kelas kita. Batas pengirimannya sampai jam 8 pagi. Jadi, anak-anak ibu tidak boleh ada yang terlambat ya anak-anak. Bisa anak hebat? Oke. Anak-anak hebat ternyata juga ada loh contoh tolong-menolong dalam keburukan. Ayo kita lihat contoh tolong-menolong dalam keburukan.
Sebentar. Jangan ditiru ya, karena ini dilarang oleh Allah. Zidan, bagi contekan dong. Ayolah Dan, mumpung Ustadz Adin gak ada. Minta aja sama yang lain. Jawabannya belum tentu benar. Dan, kalau nilaiku jelek, nanti aku dimarahin ibu. Please Dan. Enggak. Zidan. Keluaran terbaru buat kamu. Anak-anak hebat, video ini menceritakan tentang seorang anak yang meminta tolong temannya untuk memberikan contekan. Sebagai teman yang baik, kita tidak boleh menolong teman dengan cara memberikan contekan, karena itu berarti kita membantunya untuk berbuat tidak jujur atau dosa. Bagi anak-anak hebat yang ingin bertanya mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini, pertanyaannya dikirim ke grup WhatsApp kelas kita ya anak-anak hebat. Biar semangat lagi, kita tepuk jika kau senang hati yuk. Semua anak-anak ibu berdiri ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hooray! Kalau kau suka hati, sorak hore. Hooray! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Hore! Hari ini kita telah belajar yang pertama, pengertian tolong menolong. Yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong. Yang ketiga, hikmah bersikap tolong menolong. Yang keempat, akibat tidak memiliki sikap tolong menolong. Dan yang kelima, contoh akhlak terpuji tolong menolong. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita selalu tolong-menolong dalam kebaikan, supaya mendapat pahala dari Allah. Semakin disayang Allah, ayah, ibu, teman, dan semua orang. Kalau kita suka menolong, yakinlah bahwa Allah akan selalu menolong kita. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita lakukan evaluasi ya. Soalnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan tolong-menolong? Yang kedua, sebutkan 2 ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong-menolong. Yang ketiga, sebutkan 2 hikmah bersikap tolong-menolong. Keempat, sebutkan 2 akibat tidak memiliki sikap tolong-menolong. Yang kelima, sebutkan 2 contoh sikap tolong-menolong dalam kebaikan di rumah. Tugasnya dibuat pada buku latihan, ditulis dengan tulisan yang cantik dan rapi, lalu difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp kelas kita. Batas pengirimannya yaitu jam 2 siang. Jadi anak-anak ibu jangan ada yang terlambat ya.
Jadi, anak-anak hebat memiliki 4 tugas. Tugas yang pertama yaitu mencari pengertian sikap tolong-menolong dan ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong-menolong. Tugasnya dikirim paling lambat jam 7:20 menit. Tugas yang kedua yaitu mencari hikmah sikap tolong-menolong dan akibat tidak memiliki sikap tolong-menolong, yang tugasnya dikirim paling lambat jam 7:40 menit. Tugas yang ketiga yaitu menyebutkan contoh akak terpuji tolong-menolong yang terdapat pada gambar yang diamati. Tugasnya dikirim paling lambat jam 8 pagi. Dan tugas keempat yaitu evaluasi yang dikirim paling lambat jam 2 siang. Pastikan anak-anak hebat sudah mengerjakan semua tugasnya ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, anak-anak ibu diminta untuk mempelajari adab terhadap tetangga dan lingkungan. Hari ini kita cukupkan dulu ya pertemuan kita. Marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatannya ya dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.